Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disuruh berangkat pakai pesawat yang baru diperbaiki itu, mau enggak? Jawab jujur, mau apa enggak? Ampuni mereka Tuhan. Ternyata tidak cukup imannya. Dan itu terjadi, peserta itu ngomong, kita enggak mau berangkat kalau pakai pesawat yang sama, yang baru diperbaiki. Lalu Bapak Ibu, saya di sana udah bingung. Semua telepon saya, Bu, tolong ya Ibu pastikan kita terbang pakai pesawat yang lain. Kalau pakai pesawat yang sama, kami ini semua sudah sepakat, kami tidak mau terbang, tolong kembalikan uang kami. Saya kaget juga mendengar itu. Tiba-tiba anak saya juga ngirim foto nangis, Mam, aku nangis, Mam. Aku enggak berani kalau terbang dengan pesawat itu. Jadi benar-benar kayak 12 orang pengintai. Ya, ada orang-orang yang saling mempengaruhi. Jangan mau. Yang tadinya ada yang punya iman, karena dengar begitu akhirnya iya ya, kita mati konyol kalau naik pesawat itu. Lalu saudara, suami saya yang tertinggal di situ, dia bingung mau meyakinkan orang-orang ini kan. Bangsa Israel 12 orang pengintai, yang 2 bilang, memang negeri itu luar biasa. Memang orang-orangnya besar seperti raksasa. Tapi kita jangan takut sebab Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang akan memberi kita kemenangan. Tapi 10 orang berkata, kita kalau masuk ke sana mati konyol. Kita ini cuma seperti belalang. Yang lain berkata, kalau kita naik pesawat yang sama, mati konyol. Bapak Ibu, saya di WA, di telepon peserta, Bu, Ibu jangan berpihak pada travel. Hanya karena tidak mau rugi, lalu Ibu mengorbankan kami semua. Ibu ngomong di grup, kalau berangkat dengan pesawat yang sama, tidak usah berangkat. Saya ini sudah stres saudara di sana. Saya menunggu bagaimana kabar, tiba-tiba ya udah akhirnya saya bikin pengumuman di grup. Saya berpihak kepada peserta. Kalau pesawatnya sama yang berangkat, kita putuskan tidak jadi berangkat. Suami saya telepon saya, Say, kenapa kamu bikin pengumuman itu? Aku ini lagi meyakinkan mereka. Aduh Bapak Ibu ya, memang tidak gampang ternyata menjadi Musa dan Harun itu. Yang membawa 2 juta bangsa Israel, kita ini cuma 116 orang. Akhirnya saya bilang sama suami, lah kenapa? Enggak, ini aku lagi berusaha meyakinkan beberapa orang. Akhirnya anak saya diajak berdoa sama suami saya. Dia WA saya, Mam, aku terserah Mami aja. Kalau Mami bilang berangkat, ya udah, aku manut, aku berangkat. Berarti anak saya ini hatinya sudah mulai beriman nih kepada Tuhan. Ya, ada yang datang kepada suami saya, Pak, imanku hanya 10%. Sisanya saya titip kepada Bapak. Suami saya bilang, ih ada orang titip iman. Ya kalau saya tidak mau terima, saya bukan penitipan iman. Iman itu tanggung jawab sendiri-sendiri, amin. Lalu saudara, ada lagi bapak-bapak itu yang istrinya sakit. Kan sudah diumumkan jam 8 malam pesawat terbang. Jadi mereka dari hotel diangkut ke bandara. Bapak yang istrinya sakit itu datang, dia bilang sama suami saya, dia salaman, Pak, saya mau pamit. Kenapa Pak? Saya istri dan anak mau pamit. Saya kesini cuma mau ngambil bagasi. Saya putuskan sekeluarga tidak berangkat. Suami saya pegang tangannya dia, Pak, Tuhan tuh udah pakai ibu kemarin sakit supaya kita tuh tidak celaka, pesawat itu gak jadi terbang. Kalau kita mau jatuh dari kemarin tuh kita sudah celaka. Masa sampai di sini Bapak pulang begitu aja? Lalu suami saya bilang, sini Pak saya doain. Begitu didoakan sama suami saya, Bapak itu ngomong, Bu, kayak ada sesuatu yang dicabut. Roh ketakutan itu dicabut dari dalam dirinya. Lalu dia salaman sama suami saya, Pak Daniel, saya berangkat sekeluarga. Suami saya kaget, jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang takut
minta doakan sama suami saya. Terutama yang dikejar debt collector. Itu ketakutan yang sangat menakutkan. Lalu sudah mulai beberapa nih mau. Beberapa orang mau. Akhirnya mulai saling mempengaruhi. Suami saya telepon saya, kamu bikin video taruh di grup. Karena mereka ini butuh kekuatan ngomong sesuatu. Saya balas apa suami saya? Enggak, aku ini udah enggak mood, saya enggak bisa makan 2 malam, saya enggak bisa tidur, saya nangis terus saudara. Karena saya pikir saya sudah di sana ya. Lah kalau mereka enggak jadi datang, terus bagaimana lagi saya ini di sana? Akhirnya waktu saya bilang sama suami, enggak, saya enggak mau. Tiba-tiba Roh Kudus mendorong saya untuk bikin video. Saya rekam langsung di situ. Sambil menangis saya bilang, Bapak Ibu, semua yang terjadi di luar kendali kita manusia. Tapi kita percaya rencana Tuhan itu yang terbaik. Ingat kisah 12 pengintai. Jangan mundur Bapak Ibu. Lalu biasa saudara, statement yang paling sering saya katakan itu keluar akhirnya. Bukankah saya sering berkata, mati hidup itu di tangan? Kalau belum waktunya mati tidak. Tapi kalau sudah waktunya mati, nggak usah tunggu jatuh dari pesawat. Kepleset di kamar mandi di bandara juga bisa mati. Akhirnya beberapa orang berkata, Pak, kita sudah ditunggu Bu Debbie di sana. Saya berangkat. Lalu akhirnya diputuskan berangkat. Beberapa telepon anaknya. Nak, menurutmu papa mama berangkat enggak? Anaknya bilang, kalau papa mama sudah niat berangkat saja. Lalu dia pesan, kalau terjadi apa-apa papa sama mama mati, kamu jangan salahkan Tuhan. Kamu tetap melayani Tuhan ya nak ya. Terus pin ATM papa dikasih tahu. Makanya Bapak Ibu terutama suami istri, jangan sembunyi-sembunyi pin ATM. Ya iya kalau masih sempat pamit mau mati, kalau enggak bingung loh, panggil pengacara untuk buka pin ATM di bank. Lalu akhirnya pamit Bapak Ibu, ya sudah. Istri-istri yang suaminya enggak ikut telepon suami, Pak menurutmu bagaimana? Saya berangkat atau tidak? Kebanyakan suami langsung berkata berangkat aja mah. Saya curiga loh ini bapak-bapak ini. Enggak ada yang menyayangkan istrinya loh, berangkat mah. Ya mungkin karena beriman iya. Tapi bisa jadi juga kan nanti saya bisa kawin lagi kalau udah apa-apa. Tapi enggak lah ya, itu karena beriman memang. Akhirnya naiklah mereka Bapak Ibu ke pesawat. Tapi saya bersyukur melihat iman mereka itu benar-benar teruji. Ternyata semua itu naik dengan keadaan yang sudah siap mati semua. Loh ternyata sudah siap mati. Ada ibu-ibu yang ngomong, malam itu Bu Debbie saya baca Alkitab, saya dapat ayat, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi mereka itu naik pesawat sudah siap mati Bapak Ibu. Ada yang sudah telepon keluarganya minta maaf. Saya minta maaf kalau saya selama ini ada salah. Loh kamu kenapa? Enggak, cuma minta tolong maafin semua kesalahan saya. Loh benar Bapak Ibu. Ya, tapi ada 2 orang Medan yang mendatangi suami saya. Pak Daniel, kita jadi berangkat kan? Iya. Bukan apa-apa Bapak, saya ini dari Medan Pak. Saya sudah pamit sama orang satu kampung Pak. Sudah syukuran satu kampung Pak. Kalau saya tidak jadi berangkat, saya pulang kembali ke Medan, taruh di mana muka saya? Ternyata memang benar Bapak Ibu ya, harga diri lebih tinggi daripada harga nyawa. Tapi lucu-lucu loh, lucu-lucu. Akhirnya ada suami istri yang bersaksi sama saya. Suaminya takut banget. Bu Debbie, saya ini takut naik pesawat. Kok baru pertama ke Israel dapat pesawat rusak. Itu sih uji nyali ya Bapak Ibu ya, uji nyali. Akhirnya dia bilang gini, dia bilang sama istrinya, kita ini benar sudah siap ya. Sudah orang udah pamit sama anak, udah kasih pin ATM. Terus istrinya bilang, Pak kalau memang mau ada pengakuan dosa, mumpung pesawat ini belum terbang, Papa ngaku
Tuh saya langsung tanya, jadi Bapak sudah ngaku? Untung belum Bu Dewi. Kalau saya sudah ngaku Bu, sekarang saya sudah mati. Bukan mati jatuh dari pesawat, disalibkan istri saya. Aduh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu sekarang saya ini cerita bisa ketawa. Di sana saya sama sekali nggak bisa ketawa. Saya makan tuh nggak bisa ketelen. Saya nangis sepanjang malam waktu suami saya bilang, "Say, kami sudah di pesawat. Tunggu ya, nanti kita ketemu." Air mata saya bercucuran. Saya merasa benar-benar orang yang sudah kehilangan. Sampai ada yang telepon saya, "Bu, kita ini sudah mau berangkat ya." Semua akhirnya memutuskan berangkat. Pertama saya mau tanya, "Ibu yakin gak ini pesawat sudah baik?" Saya jawab, "Saya bukan pilot dan saya juga bukan mekanik." Yang kedua saya mau tanya, "Bu, siapa yang tanggung jawab keselamatan?" Tuhan Yesus. Yang bertanggung jawab atas keselamatan manusia itu Tuhan, bukan saya Bu. Terus kalau ada apa-apa dengan pesawat ini, Ibu tanggung jawab gak? "Ibu, suami saya ada di situ 1, anak saya 3 di situ Bu. Apakah saya juga mau mereka mati? Kalau Ibu gak berani berangkat, ya sudah Ibu gak usah berangkat saja." Ya udah, tapi akhirnya dia berangkat. 6 orang pulang, memutuskan untuk tidak berangkat. Sisanya berangkat. Saya nangis saudara di sana. Sampai ketika suami saya bilang udah jalan, katanya diuji coba pesawatnya maju mundur. Mesinnya mati, dihidupin lagi, diuji coba. Sampai ada bapak-bapak bilang sama saya, "Ibu, kalau ada jendela terbuka saya mau lompat Bu. Sayang semua jendela tertutup Bu, kalau ada saya lompat itu benar. Saya sudah ketakutan," kata dia. Akhirnya mereka terbang, saya coba tes ke suami saya udah terbang, udah gak dibalas. Maka air mata saya bercucuran Bapak Ibu. Ada suara yang bertanya di hati saya begini, "Kalau suamimu mati, anak-anakmu semua mati, kamu sendirian, apakah kamu masih mau tetap melayani Tuhan?" Dengan bercucuran air mata saya bilang, "Iya Tuhan, paling nanti saya pergi ke Bandungan di sekolah Alkitab yang lagi saya bangun itu. Dan saya mengabdikan diri saya di sana seumur hidup, karena saya sudah sebatang kara." Saya tuh gak bisa berhenti bercucuran air mata, benar-benar sudah sampai Bapak Ibu ketika mereka sudah berangkat. Saya gak berani buka Instagram, saya gak berani buka internet, saya takut baca berita gini, pesawat penerbangan ini hilang kontak. Tuhan Yesus, ini penerbangan dengan pesawat yang baru diperbaiki dan terbang 8 jam. Bukan 1 jam, 8 jam sampai di Muscat, lalu transit ganti pesawat baru terus ke Aman. Jadi saudara bisa bayangkan betapa itu kita roh ketakutan itu bekerja. Saya baru merasakan ya. Itu kejadian di Indonesia, roh ketakutan tuh mengikuti saya loh sampai di Aman sana. Saya ada di negara yang namanya aman, tapi saya sangat tidak aman. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan. Akhirnya saudara saya itu ketika mereka sudah terbang, saya di kamar mandi, saya lihat di muka saya di kaca begini sambil bercucuran air mata, "Tuhan, apa yang sedang terjadi Tuhan?" Tiba-tiba Tuhan tuh bicara di hati saya. Suaranya lembut benar saya dengar berkata begini, "Kamu jangan takut, sebab aku sedang melatih iman mereka." Waktu saya dengar suara itu, karena saya ini menangis, kayak semua ketakutan peserta, terutama anak saya, itu ditaruh ke saya semua. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan tekanan saya itu menangis karena gini, "Tuhan, kasihan banget anak-anak saya ini mesti lagi dalam ketakutan Tuhan. Pasti mereka semua takut, suami saya juga mesti takut. Bayangkan naik pesawat yang baru diperbaiki." Tapi Bapak Ibu, ketika Tuhan tuh ngomong begitu, "Jangan takut, aku sedang melatih iman mereka." Saya langsung bersuka cita dan saya bilang, "Wow, Tuhan Engkau dahsyat, latih anak-anakku, latih iman mereka Tuhan." Kenapa Bapak Ibu? Karena kita membutuhkan sebuah pengalaman pribadi untuk kita bisa mengalami kuasa Tuhan, amin. Lalu saya itu bersuka cita, tiba-tiba saya bilang, "Iya ya, kalaupun pesawatnya jatuh,
itu mereka tuh masuk surga semua. Karena mereka sudah berserah benar-benar kan. Udah pengakuan dosa. Pasti tuh benar-benar mati dalam kemuliaan. Dan berani naik itu pesawat berarti sudah siap mati kan. Saya tanya sama anak saya, Dek, bagaimana perasaanmu waktu naik pesawat itu? Ya aku udah berserah, Mam. Kamu udah siap mati? Ya iya, aku udah siap mati. Cuma sebuah pertanyaan tuh muncul di benakku, kata anak saya itu begini. Masa sih Tuhan, saya mati jenazahnya gak ditemukan? Itu kata anak saya. Kata dia, saya udah mau minta maaf loh Mam sama teman-teman saya. Tapi sudahlah, saya minta maaf sama Tuhan aja lah, Tuhan sudah ampuni dosa saya. Tapi wow, di situ saya melihat Bapak Ibu, wow, anak-anakku ya imannya terlatih. Dan ketika mereka akhirnya landing, saya bangun pagi, saya lagi sarapan, tiba-tiba masuk WA suami saya, ting, saya udah landing. Waduh, saya berteriak, haleluya, puji Tuhan. Mereka datang ketemu saya bilang, yes, orang-orang pemenang, luar biasa imanmu itu, dahsyat. Bapak Ibu, ujian yang paling berat itu adalah ujian ketika kita ini harus berhadapan dengan kematian. Kalau cuma engkau dikejar utang, kalau cuma dikejar debt collector, engkau masih bisa hidup toh. Tapi yang namanya di depan ini kematian, itu kalau nggak punya iman yang cukup itu nggak bisa. Dan saya bersyukur grup ini benar-benar dilatih Tuhan. Ada yang mau ikut saya lagi Oktober? Jangan takut, ujiannya beda. Tapi benar-benar kami mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ini mau masuk atau tidak nih? Kita punya cukup iman atau tidak? Saya selalu bilang, orang itu untuk ke tanah perjanjian bukan soal ada duit. Ada orang punya uang, kalau nggak diundang Tuhan nggak bisa. Ada orang nggak punya uang, tapi memang dia diundang Tuhan, dia bisa berangkat. Ternyata apa yang mau saya sampaikan malam ini, iman kita itu memang harus diuji. Tidak ada orang bisa berkata kepada Tuhan, aku punya iman Tuhan. Kalau imanmu tidak teruji, maaf Bapak Ibu, ya jangan terlalu GR berkata bahwa kita ini punya iman. Tapi ketika iman itu teruji, kita harus memiliki bukan iman yang besar, tetapi iman yang benar. Karena sekalipun imanmu sekecil biji sesawi, itu sudah bisa memindahkan gunung. Tapi iman yang benar itu adalah iman yang berkata, Tuhan, sekalipun engkau tidak menolongku, sekalipun aku mati nanti dengan pesawat yang baru diperbaiki itu, pesawatnya ada apa-apa kami jatuh, aku percaya aku masuk di dalam kekekalan. Iman yang benar adalah iman yang berkata, sekalipun aku tidak disembuhkan Tuhan, aku mau tetap berkata engkau baik Tuhan. Sekalipun aku belum diberkati hari ini, sekalipun usahaku masih biasa-biasa, sekalipun doaku belum dijawab, tetapi aku tetap percaya engkau Tuhan yang baik di dalam hidupku. Bapak Ibu, kita harus punya iman yang benar, bukan hanya iman yang besar. Besar saja tidak cukup tanpa kebenaran ada di dalamnya. Kenapa kita semua harus mengenal Tuhan? Kita nggak bisa bilang engkau Tuhan yang dahsyat, engkau penolongku, kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya masalah. Engkau tidak akan pernah bisa berkata engkau Tuhan yang sanggup memulihkan kalau engkau tidak pernah masuk dalam yang namanya tantangan dan persoalan dalam hidupmu. Engkau nggak akan pernah bisa berkata engkau Allah Yehova Jireh yang mencukupi hidupku kalau engkau tidak pernah merasakan apa namanya itu kekurangan. Amin. Kita harus punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka disuruh memilih, ya kamu harus menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar atau menyembah kepada Allah. Mereka berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah itu tidak menolong kami tidak akan pernah melepaskan iman percaya kami kepada Tuhan itu. Kami tidak akan pernah membuang iman itu kepada Dia dan kami tidak akan pernah menyembah kepada sesuatu yang lain.
kami akan tetap berkata kami punya Tuhan yang dahsyat. Sekalipun dia tidak menolong. Ada begitu banyak orang Kristen yang salah. Dia pikir ketika dia ikut Yesus semuanya akan enak. Ketika dia ikut Yesus semuanya beres. Yang sakit sembuh, yang beban berat akan selesai. Hello Bapak Ibu. Alkitab berkata di hari-hari yang terakhir itu akan datang masa yang sukar. Kalau kita tidak memperlengkapi iman kita dengan prinsip kebenaran, dengan sesuatu yang benar berasal dari Tuhan, maka kita akan tersesat. Ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya cari kesembuhan, hanya cari berkat, hanya cari materi. Sehingga kalau doanya gak dijawab dengan mudah dia berkata, enggak, buat apa aku pelayanan? Kemarin waktu kami berangkat ke Israel ada satu orang ibu saudara, dia bersaksi. Dia bilang, Bu Debbie, anak saya umur 23 tiba-tiba sakit. Dan akhirnya ketika periksa ke dokter, dokter menyatakan anaknya itu kena kanker darah, leukemia. Dan itu adalah jenis yang sangat langka yang dialami oleh anaknya itu. Dan tidak ada obat yang bisa menolong. Singkat cerita anaknya laki-laki dipanggil Tuhan di usia 23 tahun. Ketika anaknya meninggal, suaminya yang profesor doktor tiba-tiba merasa putus asa, down. Keadaannya mulai menurun, drop sampai akhirnya suaminya kehilangan ingatan. Lalu dia hanya terbaring di tempat tidur, tidak bisa apa-apa. Waktu pandemi datang, anaknya yang laki-laki satu kena COVID dan akhirnya meninggal dipanggil Tuhan. Setelah anak laki-lakinya meninggal yang tua, suaminya tiba-tiba juga meninggal. Dalam satu rumah ada 3 laki-laki yang dipanggil Tuhan 3-tiganya. Dan yang tertinggal dia dan anak perempuannya 2. Dia bilang, ibu secara hati saya bertanya kenapa Tuhan. Tapi saya bersyukur di tengah saya dalam tekanan yang berat, dia bilang. Ada teman saya kirim mesbah doa ibu. Dan saya mulai dengar setiap hari mesbah doa, saya dikuatkan. Hari ini dia bilang, saya mau berkata Bu, Tuhan itu baik. Tidak ada satupun yang salah. Sebab hidup ini memang semua hanya titipan. Anak, suami, harta, apapun yang kau miliki itu titipan. Ketika itu diambil daripadamu, engkau jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ketika sesuatu terjadi, milikilah iman yang benar kepada Tuhan. Yang berkata, Tuhan sekalipun tidak terjadi sesuai yang aku mau, aku percaya Tuhan punya rencana yang lebih indah bagi hidupku. Seringkali Tuhan menunda sesuatu di hidup kita. Bapak Ibu, gara-gara ketunda kami itu, grup itu gak berangkat. 2 perjalanan di Petra, di Jordan. 2 hari itu hilang, angus, kita sudah booking hotel yang terbaik. Tapi ketika ada yang bertanya, Bu, kenapa kita gak jadi ke Petra? Saya bilang bersyukur, mau pilih ke Petra jatuh di pesawat atau mau Tuhan batalkan. Tapi seringkali Tuhan yang lebih tahu apa yang akan terjadi. Makanya bersyukur dalam segala perkara yang Tuhan izinkan, sebab Dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Mari kita buka bersama Bapak Ibu 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Kita lihat ayat yang ke-5 mulai. Kita baca mulai ayat yang ketiga dulu. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini. Baca bersama 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena Yesus mati dan bangkit, kita ini diberikan satu hidup yang penuh pengharapan.
Orang yang masih punya pengharapan itu adalah orang-orang yang menang. Sebab seorang yang kalah itu adalah orang yang sudah tidak punya pengharapan. Karena Yesus mati dan bangkit, kita diberi pengharapan. Selama engkau hidup masih ada pengharapan, engkau sudah menang sekalipun engkau belum melihat jawaban. Tapi orang yang sudah tidak punya pengharapan, dia sudah kalah sekalipun dia masih hidup. Jadi pengharapan adalah sesuatu yang penting bagi manusia. Bapak Ibu, hari-hari ini kita lihat di luar sana ada begitu banyak orang yang hidup tanpa pengharapan. Saya ketemu dengan seorang pemuda yang kena kanker. Dia bilang, "Bu, saya ini melayani di yayasan kanker. Banyak anak-anak kecil yang kena kanker, remaja yang kena kanker. Selama anak-anak itu masih punya pengharapan, hatinya seneng, jiwanya kuat, dia masih bisa umur panjang, bahkan banyak yang sembuh. Tapi Bu, ketika seseorang yang saya datangi dia bilang, dan orang itu berkata gini, buat apa juga saya hidup? Saya di sini juga orang tua saya nggak pernah datang jenguk. Buat apa? Ketika pengharapannya hilang dia bilang, itu cepet banget loh Bu. Saya lihat dengan mata saya sendiri, ketika ada anak-anak yang menyerah dengan keadaannya, itu cepet dalam waktu berapa minggu dia drop lalu meninggal. Bapak Ibu, pengharapan dalam hidup manusia di luar sana, ada begitu banyak hari-hari ini orang yang hidup tanpa pengharapan. Walaupun mereka kaya. Saya kemarin ketemu dengan sekelompok orang kaya. Waktu kami ngobrol Bapak Ibu, saya tahu mereka ini kaya tapi mereka itu hidup tanpa pengharapan. Mereka punya banyak uang, tapi karena di luar Tuhan, mereka hidup tanpa pengharapan. Dan tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya, bahkan mereka tidak diberi kesempatan untuk menikmati semua kekayaan yang mereka miliki. Orang hidup tanpa pengharapan itu sangat berbahaya. Tapi kita bersyukur di dalam Yesus dikatakan karena dia mati dan bangkit bagi kita, dia membawa hidup kita kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Lalu ayat yang keempat berkata, pengharapan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu pengharapan, ayat 4 baca, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu di sorga. Kepada kita sudah dijanjikan kita akan menerima sesuatu bagian yang gak dapat cemar, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu di sorga. Harta itu binasa. Waktu kita mati gak ada yang kita bawa satupun. Karena harta itu bukan milik kita, tetapi harta itu milik dunia. Tetapi sebuah hidup yang sampai kepada kekekalan yang tidak dapat binasa, itu yang Yesus janjikan. Makanya apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah engkau menolak Tuhan. Karena kita ikut Yesus bukan cuma supaya kita gak menderita di dunia ini. Tapi kita ikut Yesus karena ada sebuah pengharapan yang sampai pada kekekalan. Itu yang Tuhan janjikan. Nah, ayat yang kelima dikatakan di sana, yaitu bagi siapa? Yaitu bagi kamu. Coba tunjuk kanan kirimu. Bagi kamu loh itu disediakan, bilang. Bagi kamu Tuhan sediakan. Bagi kita yang apa? Yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita semua sudah menerima keselamatan dari Kristus. Anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi keselamatan itu harus kita kerjakan. Karena belum dinyatakan. Nanti Yesus yang akan menyatakannya pada zaman akhir. Makanya Yesus berkata, satu saat kelak ketika aku datang kembali ke dunia ini, disitulah aku akan menghakimi semua orang dan aku baru akan berterus terang bahwa ternyata ada orang-orang yang pada akhirnya tidak bisa diselamatkan. Sekalipun mereka bernubuat demi nama Yesus, menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus, membangkitkan orang mati demi nama Yesus. Tapi kalau mereka tidak mengerjakan keselamatan itu,
yang akan dinyatakan pada zaman akhir, maka mereka tidak layak Bapak Ibu. Ingat, jangan bermain-main dengan kasih karunia. Banyak yang berkata kita yang sudah percaya Yesus kita pasti selamat. Siapa ngomong? Kalau engkau tidak mengikuti standar dari firman Tuhan, maka pada zaman akhir nanti, ya Alkitab berkata, bahkan Al-Quran berkata, Isa Al-Masih akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan mengadili seluruh umat manusia. Kita semua nanti akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Maka disitulah Tuhan akan memberi upah. Hidup dalam kekekalan bagi mereka yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, tetapi kebinasaan kekal bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh. Dikatakan di sana, bergembiralah akan hal itu karena kita sudah diberikan satu bagian yang tidak dapat cemar itu. Bergembiralah akan hal itu sekalipun apa di sana dikatakan sekarang ini ya kamu seketika harus apa? Berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Siapa yang lagi ada masalah hari ini? Yang lagi ada pencobaan, yang lagi ada masalah siapa? Hebat jemaat di Makassar ini, tidak ada masalah semua loh Pak. Ya sudah kalau gitu kita bubar saja pulang. Semua sudah tidak ada masalah, ini biar datanglah segera Tuhan Yesus angkat ini anak-anakmu. Sudah tidak ada masalah semua. Ya luar biasa loh, nggak ada masalah. Coba saya mau lihat yang lagi ada masalah. Puji Tuhan, berarti Anda masih hidup. Berarti Tuhan mengasihimu, katakan amin. Ya, karena Tuhan menguji iman kita itu lewat semua persoalan itu, iman kita dimurnikan. Dikatakan di situ sekalipun sekarang ini kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ke-7 dikatakan di sana, baca bersama. Maksud pencobaan itu apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, maksud semua pencobaan yang kita alami di dunia ini cuma satu, untuk membuktikan apa? Kemurnian iman kita. Semakin diuji, maka orang itu akan menjadi semakin murni. Saya berdoa malam ini, Tuhan ujilah anak-anakmu di sini. Loh, ketawa loh, bilang amin. Ya, uji kami Tuhan. Supaya mending diuji sekarang daripada Tuhan datang dia nggak kenal kita. Ya, mending diuji sekarang. Makanya saya bersyukur ketika Tuhan bilang kamu enggak usah takut. Sebab aku sedang melatih iman mereka. Saya bersyukur. Anak-anak saya dilatih Tuhan dengan cara itu. Tadinya saya sedih, Tuhan kasihan mereka Tuhan. Mereka sedang ketakutan sekarang. Dan anak saya cerita, kita bertiga tuh naik pesawat pegangan tangan Mam. Anak saya yang gede bilang, aku dari dulu paling jengkel kalau naik pesawat sama Mami. Mami itu suka nyanyi kenceng-kenceng di pesawat. Apalagi kalau ada goncangan. Cara saya melawan ketakutan saya ya dengan saya bernyanyi. Semua manusia punya rasa takut. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya, apakah saya punya rasa takut? Punya. Itu manusiawi. Sebab kita memang diciptakan dengan kita punya jiwa, kita punya rasa takut. Omong kosong kalau pendeta bilang, saya ini gak pernah takut, pret. Ya, pendeta tetap punya rasa takut. Tapi bagaimana cara kita mengelola rasa takut itu? Saya kalau di pesawat, ada goncangan waktu kita di Amerika tuh badai-badai semua 4.000 penerbangan batal, cancel. Tapi akhirnya pesawat kami terbang. Goncangannya banyak. Saya nyanyi, kalau sudah mulai goncang itu saya nyanyi. Ku yakin kau hadir di sini. Anak saya bilang, aku jengkel kalau naik pesawat dengerin Mami nyanyi. Tapi Mam,
malam itu waktu naik pesawat rusak itu. Mami tahu aku nyanyi sepanjang perjalanan, kapok lu. Memang harus mengalami sendiri. Dia bilang aku nyanyi terus, aku pakai headset, aku nyanyi memuji Tuhan. Ya iyalah, mau apa? Akhirnya mengalami. Dengan bercucuran air mata. Tapi saya bersyukur ketika Tuhan ngomong begitu, saya nangkep maksud Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ya, air mata kita bisa berubah menjadi sukacita ketika kita mengerti maksud Tuhan dalam setiap persoalan yang kita alami. Katakan, amin. Yes, Bapak Ibu, ini loh di sini kuncinya. Ketika engkau mengerti maksud Tuhan, yang tadinya saya kasihan, saya nangis, saya bertanya kenapa sih Tuhan, kenapa sih Tuhan. Tapi waktu Tuhan ngomong satu kata itu, jangan takut, aku sedang melatih iman mereka. Wow, saya bersuka cita, saya berhenti menangis dan saya bilang terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena itu tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Proses Tuhan, semua persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan tidak pernah bisa terbeli dengan uang. Makanya kalau hari ini saudara sedang ada dalam masalah, bersyukur. Kenapa Rasul Paulus bisa berkata begini, terlebih suka aku berada di dalam tekanan, terlebih suka aku berada dalam penderitaan, kata Rasul Paulus. Sebab ketika aku lemah maka aku kuat. Hanya orang-orang yang mengerti kehendak dan rencana Tuhan yang dapat berkata seperti itu. Sayangnya ada begitu banyak orang yang mengaku Kristen percaya Tuhan, mereka tidak pernah selaras dengan cara pikirnya Tuhan. Sehingga kita selalu menyalahkan Tuhan. Itu loh saya alami sendiri ketika saya bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa engkau izinkan? Kasihan anakku, kasihan para peserta. Tapi waktu Tuhan ngomong gitu saya bilang, yes Tuhan. Tuhan bilang itu tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Pengalaman pribadi bersama dengan aku. Bapak Ibu, mari kita mengalami pengalaman demi pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kekristenan bukan hanya sekedar teori. Tapi engkau harus mengalami sendiri yang namanya kuasa Tuhan itu dalam hidupmu. Saat ini mungkin engkau sedang ada dalam tekanan. Saat ini mungkin engkau sedang ada dalam sebuah persoalan yang engkau berkata Tuhan rasanya tidak mungkin, gak ada lagi jalan keluar. Katakan kepada Tuhan, Bapa, aku percaya melewati persoalanku hari ini. Aku akan melihat tangan Tuhan bekerja. Dan ini akan menjadi kesaksian di hidupku bahwa aku punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jangan anti dengan persoalan. Jangan anti dengan pergumulan. Tapi jangan cari-cari persoalan. Itu yang bikin orang itu banyak yang akhirnya tidak kuat karena dia memang cari persoalan. Tapi ketika Tuhan izinkan Bapak Ibu, maka engkau akan melihat ya Tuhan turut bekerja dalam segala persoalan di hidup kita. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tetapkan imanmu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Biar hatimu tetap lurus teguh kepada Dia. Karena Dia yang lebih tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Dan Dia yang lebih mampu, bahkan Yesus sanggup menjawab setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Lebih daripada yang kita bayangkan. Saya pengen kita naikkan satu pujian. Tapi biar suami saya aja yang main piano ya, dan kita akan sama-sama ya masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu singers WL biar duduk saja ya. Saya rindu ya kami berdua jauh-jauh datang biar kita berdua yang melayani saudara. Bapak Ibu, tidak selalu Tuhan menjawab doa kita seperti yang kita mau. Tapi satu hal yang kita harus percaya bahwa Yesus itu sanggup menjawab lebih dari yang kita harapkan. Ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja. Saya pengen kita semua buka hati bagi Tuhan hari ini. Kita semua buka hati kita seluas mungkin dan bilang Tuhan jangan sia-siakan malam ini. Kita datang pada Tuhan. Cuma satu hal minta Tuhan.
Aku pengen mengerti kehendak Tuhan di balik semua masalah yang sedang aku hadapi. Bahwa aku mengalami Tuhan secara pribadi lewat persoalan hidupku. Karena Tuhan ingin melihat kemurnian iman kita. Mari kita bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, kami tahu tak selalu Tuhan Engkau menjawab doa kami seperti yang kami mau. Namun kami tahu Tuhan sanggup bekerja lebih dari yang kami harapkan. Terima kasih buat malam ini Bapa. Yes Lord Jesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari angkat tanganmu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kami akan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, tak selalu Tuhan kami tahu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Angkat tangan dan hatimu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Saya undang tim PPW bisa bantu. Bapak Ibu, malam ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang sedang mengharapkan Tuhan hari-hari ini. Datang kepada Tuhan secara pribadi. Amin. Kami percaya, kami akan melihat Engkau Tuhan menjadikan semua indah pada waktunya. Yes Lord Jesus. Ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kami akan melihat Tuhan, akan melihat Dia jadikan semua. Lebih
tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan cara di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu, engkau yang sedang menantikan Tuhan, saudara boleh maju ke depan. Saya akan berdoa secara khusus buat saudara. Engkau yang berkata, Tuhan, aku butuh jamahan, aku butuh lawatan. Rasanya tidak mampu aku berjalan sendiri. Maju Bapak Ibu, jangan lihat kanan kiri, datang pada Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami butuh lawatan-Mu, kami butuh kuasa-Mu. Kau yang sanggup, sembah Tuhan, bawa imanmu kepada Yesus malam ini. Kami perlu Kau, sembah Dia. Kami perlu Kau Tuhan, jamah hidup kami. Mengiringmu seumur hidup kami. Mengiringmu Tuhan, kesukaan kami. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
setia sampai akhir hidupku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu,
Senang jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Setiap hatiku dan setiap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Setiap hatiku dan setiap jiwaku, Saudara, mungkin ada yang tidak sempat naik. Engkau yang punya mungkin masalah yang khusus. Boleh angkat tangan saudara dan kita akan berdoa. Tuhan, tanganmu sanggup untuk menjangkau. Dan kuasamu tidak pernah terbatas. Ketika perwira Kapernaum datang kepadamu. Dan kau berkata, perwira Kapernaum berkata, hambaku itu sakit. Yesus berkata, aku akan datang ke rumah hambamu itu. Tapi perwira Kapernaum berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Mungkin masalah bukan hanya masalah, saudara. Tapi keluargamu, pekerjaanmu. Bahkan perwira Kapernaum punya bawahan yang sedang sakit. Tuhan sanggup untuk membuat mujizat. Bapa, kami mengangkat tangan. Seperti perwira Kapernaum. Dan kami angkat iman kami. Percaya kami kepadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan Tuhan, sembuhkan Tuhan, berkati Tuhan. Tuhan buat terobosan, Tuhan angkat, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu. Bagi kami mungkin mustahil, bagi manusia mungkin mustahil. Tapi kami kenal satu nama, yaitu nama Yesus. Dan bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Saat ini kami mengalami terobosan. Saat ini seperti Abraham berkata, saat tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Dan janji Tuhan itu terjadi. Dan di dalam nama Yesus, pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Karena Engkau Tuhan yang hidup. Seperti Engkau menolong Ibu Debbie. Seperti Engkau memakai Ibu Debbie. Seperti Engkau memakai setiap kami. Dan di dalam nama Yesus, Kau nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Saudara, seperti khotbah Ibu Debbie tadi, yang iblis ingin curi itu pengharapan. Kalau orang udah hilang pengharapan, saudara, dia nggak bisa lagi, apa sih tujuan hidupku? Jadi iblis seringkali masuk ke dalam pikiran kita membicarakan tentang fakta-fakta. Tapi Tuhan kita lebih dari di atas fakta. Amin. Faktanya ini, faktanya ini, faktanya ini.
Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu melatih ternyata supaya iman dan pengharapan saudara tidak pernah goyah. Karena engkau menjadi saksi di bumi ini. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin sedikit bersaksi tentang baru-baru kami pulang Ibu Dewi dari Toraja. Dan sebenarnya dalam bulan-bulan ini sampai dengan Juni, itu dari bulan lalu kami keliling dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dapat tugas. Target kami hanya 10.000 orang jiwa boleh mendengar Injil dan mereka boleh dipulihkan dan dibangkitkan. Tapi yang ajaib, waktu anak-anak muda, Ivan dan tim anak-anak muda UNSG itu sedang berdoa dan mereka mendapatkan tentang Toraja. Lahir dari sebuah kerinduan. Karena ada begitu banyak setiap bulan, setiap minggu anak-anak muda Ibu Dewi yang bunuh diri. Gereja di sana memberi laporan, polisi, tentara, mereka berkata, tolongin kami. Dan saudara ketika Ivan melihat itu, dan dia berkata, kami mau pergi ke Toraja. Saudara, apa yang terjadi di Toraja? Tamil tolong dipersiapkan untuk LCD-nya. Tadinya ibadah hanya di dalam gedung, mungkin 300, 400 sampai 500 orang udah bersyukur. Karena jujur kita belum pernah buat sesuatu. Tapi yang ajaib, kemudian melalui Yayasan Pelangi Indonesia Ministry, buat KKR yang terjadi di Toraja. Bukannya KKR, ada arak-arakan sebelumnya masuk ke sekolah-sekolah. Ini mereka sedang mempersiapkan. Ada bupati di sana. Ini buat arak-arakan. Yang ajaib, semua gereja terlibat. Katolik, Protestan, bahkan gereja Toraja yang tuan rumah di sana. Dan ada begitu banyak yang terlibat, saudara. Ini di lapangan, begitu luar biasa. Waktu arak-arakan ada 38 gereja dan organisasi Kristen yang ikut arak-arakan sepanjang Toraja dan keliling dan berdoa buat Toraja. Hari pertama adalah hujan turun. Sejujurnya kita sedang mau berkata, biar lahir hamba-hamba Tuhan, anak-anak yang militan. Waktu hujan turun, saya angkat tangan dan berkata, Tuhan kami minta hujan berhenti. Tapi hujan gak berhenti saudara. Hujan terus turun. Tapi yang ajaib adalah mereka tidak beranjak dari tempatnya. Sekalipun hujan turun dengan lebatnya di sana. Saudara, hari pertama 2.500 orang. Tapi yang lebih ajaib lagi, saya pikir mereka akan kapok besoknya. Kenapa? Hujan-hujan. Iblis akan berkata, nanti anaknya orang sakit. Nanti kau dapat komplain dari gereja. Tapi Anda Bapak Ibu mau tahu, hari kedua menurut daftar orang-orang yang datang. Mulai dari jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam. Mereka tidak mau pulang. Dan ada 6.000 dan sebagian besar adalah anak-anak muda. Dan mereka saudara memberikan hidupnya ribuan orang. Saya mau berkata terima kasih buat Yayasan Pelangi. Terima kasih buat Ibu Emi. Terima kasih buat semua orang. Saudara, Pelangi dipakai untuk mempersatukan gereja. Dan inilah waktunya untuk gereja-gereja Tuhan bersatu bagi maka untuk lawatan Tuhan yang ada di kota ini. Ada PBHT yang juga bersama-sama pergi ke Toraja, teman-teman saya main bulu tangkis. Saudara, hari kedua bahkan Ivan, Karina berlutut nangis. Gak ada orang yang menjamah.
Tapi mereka rebah di hujan, saudara. Saudara lihat muka mereka. Wow. Toraja, mana hatimu? Ada 65 anak-anak muda tim yang pergi. Ada PBHT hamba-hamba Tuhan. Berbagai denominasi kita kumpul PBHT. Ada 24 sinode. Setiap Senin, Rabu, Jumat. Dan tembok-tembok pemisah itu sedang diruntuhkan di kota ini. Amin saudara. Lewat olahraga, hal yang sederhana. Dan saya bersyukur setiap kali saya lihat tayangan ini, saya mau berkata, saya cekin di grup kami dan saya guyon kepada ibu-ibu saya karena Tuhan pakai ibu-ibu sebagai bendahara keuangan dan saya bilang begini, lawatan di Toraja ternyata hanya butuh 1 atau 2 tas branded, murah ya, sampaikan kiri kanan. Murah amat. Amin. Saya teringat satu kali istri saya pergi baru-baru ke luar negeri, kami pergi luar negeri. Dia pengen beli sebuah tas. Tapi gak jadi beli. Dan saya tanya kepada dia, kenapa gak jadi beli? Dia bilang apa? Lebih baik uangnya saya simpan. Pakai buat lawatan. Saudara, tidak ada yang lebih indah ketika kita melihat jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Amin. Saya percaya cara Tuhan itu ajaib. Kan kamu minta Toraja bangkit, minta Toraja dipulihkan, minta Toraja penuh kemuliaan Tuhan. Dan cara Tuhan adalah melantik mereka di tengah-tengah hujan. Dan mereka tetap mendengarkan firman, mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap menari. Bahkan mereka naik ke atas mobil, hujan masih turun. Dan mereka berkata, kami prajurit Kristus, kami prajurit Kristus, kami prajurit Kristus, kami prajurit Kristus. Sela sampai ditarik-tarik, jangan berhenti. Sela jangan berhenti lagi, orang musik lagi. Saudara udah jam 9 lewat saudara. Dan mereka tidak mau berhenti. Ini bukan tentang kami. Tapi ini tentang sebuah kegerakan. Harus dimulai dari kota ini. Untuk seluruh provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten. Yuk bersatu tangan. Yuk bergandengan tangan. Dan kita akan melihat kota ini akan dilawat oleh Tuhan. Saya merindukan tahun-tahun depan. Adalah nanti akan ada ibadah di mana gereja bersatu dan khotbahnya nanti bergantian. Akan ada ibadah di mana kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin saudara, saling memberkati, tidak ada lagi berkata, ini golonganku, ini bagianku. Tidak ada. Yang kita mau berkata, lawatan Tuhan harus terjadi. Hanya nama Yesus dipuji dan dimuliakan. Pak Dandim bilang apa? Keren habis. Pak Dandim yang ketua panitia dia bilang, Ibu Emi kapan lagi Ibu? Ketua BPS Sinode Toraja kami makan dan dia bilang apa? Kapan lagi Pak? Sekolah-sekolah terbuka. Anak-anak muda datang. Pak jangan cuma sekali. Pak tolongin kami lagi. Tapi kami bilang kita tunggu waktu Tuhan. Tapi Tuhan sudah melantik setiap orang. 10.000 jiwa itu saudara. Hanya satu tempat, gerak jalan 2.500, ibadah umum 2.500, ibadah KKR pemuda terakhir 6.000 orang. Lebih dari 10.000 orang mendengar nama Yesus. Amin saudara. Amin. Sekali lagi, mari bergandengan tangan. Dan cintai kota ini, cintai Indonesia.
Saya mau berkata terima kasih buat pelangi. Terima kasih buat hati Tuhan ada pada yayasan ini. Yuk, ada yang mau berkata, Pak saya mau gabung juga dengan pelangi. Boleh nggak? Boleh saudara. Kami terbuka sebab yayasan ini bukan milik satu orang. Tapi kita semua mau mengambil bagian dan kita kerjakan Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara, amin. Jangan daftar ke saya karena saya bukan ketuanya, saya hanya penasehatnya. Ada Ibu Emi yang ketuanya. Dengan itu saya jemput Ibu Emi bangkit berdiri. Akan membawa orang-orang untuk berdoa. Ini pengusaha, tapi hati hamba Tuhan. Saudara, mungkin perlu mau ditambahkan sedikit dan kemudian ajak orang buat berdoa. Ya, puji Tuhan. Tadi kayaknya sasarannya ke saya gitu loh. Padahal itu sebenarnya bukan saya, sejujurnya. Nih lihat wajah anak-anak muda nih di atas. Terus yang di sana, di ujung sana, mereka semua yang kerja. Ya. Jadi satu hal yang saya cuma mau bilang, pelangi itu hanya sebuah wadah. Dengan satu moto beragam dalam kebersamaan, tapi bersatu dalam keindahan. Sehingga di mana ada pelangi, di situ ada keindahan. Di situ ada kesatuan. Dan malam hari ini, bukan saja hanya kita karena wah keren banget ya Toraja. Di kota ini, di tempat ini. Dan ini waktunya. Tuhan tidak melawat di satu gereja saja. Tapi Tuhan melawat di luar tembok gereja juga banyak. Tuhan melawat di lapangan, di kampus, di sekolah, di mana saja. Di dapur juga. Tapi satu hati, satu hal yang kita butuhkan adalah kita menyerahkan hidup kita. Berkata Tuhan ini aku, cuman alat yang tidak punya arti apa-apa. Saya suka dengan Ibu Debbie, terima kasih banyak untuk hambanya yang luar biasa. Saya tahu mungkin beliau entahkah masih jet lag, entahkah beliau ini masih kecapean dan sebagainya. Cuman satu saya bilang, Ibu, kemarin dia bilang dari Semarang. Saya lihat penerbangan dari Semarang sangat mepet. Tapi Tuhan itu luar biasa. Karena taruh hikmat yang ajaib di hati kedua hambanya yang siap untuk datang sebagai hamba Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati dan dengan hati yang luar biasa mau diundang untuk ke Makassar. Saya percaya Ibu Debbie dan Pak Daniel akan bilang begini. Di mana ada Tuhan di situ kami ada. Dan kita percaya malam hari ini Tuhan melawat kita semua. Ya. Dan malam hari ini mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mau bersepakat. Ya, bukan hanya pelangi, bukan hanya Holy Glory Church. Karena gereja kami adalah gereja yang bergerak. Jadi bukan gereja yang membangun tembok, tapi gereja yang bergerak. Jadi kalau di mana ada pelangi, di situ ada Holy Glory, itu memang identik. Tapi percayalah bahwa di hati kami hanya ada Tuhan. Di hati kami, ayo kita bangkit, ayo kita bergerak, ayo kita bersatu, ayo kita saling melengkapi, ayo kita saling mendoakan. Dan malam hari ini bukan hanya saya akan undang hamba-hamba Tuhan. Dengan hormat Ibu Debbie, Pak Daniel, Bapak Pastor Hendrik, dan Ibu, dan mungkin ada di sini Pak Larisman dan beberapa hamba Tuhan, Pak Edi. Mungkin kita cuma naik aja ke depan sini untuk mau bersama-sama berdoa. Saya akan kumandangkan deklarasi untuk kota. Dan yang lain mungkin bisa ikut kita saling mendoakan. Ya. Mari kita satu hati, kita sepakat. Di sini ada tim air hidup juga yang lengkap. Yang menjadi mitra pelangi Indonesia Ministry, yang bergerak bersama-sama, yang mereka semua ada di dalam ini juga. Dan kita percaya kita akan melihat Tuhan melawat kota ini juga. Mulai dari malam hari ini, di waktu kita bersepakat. Semua orang-orang yang tinggal di kota Makassar, semua orang-orang yang berbeban untuk kota ini, semua orang yang berkata tidak untuk kepentingan satu saja,
Tapi untuk kota Tuhan kami berdiri. Supaya kota itu jadi milik kita. Supaya kota itu dalam kekuasaan anak-anak Tuhan. Untuk terjadi kesejahteraan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau bersepakat dan berkata, lawatan Tuhan terjadi atas kota Makassar, atas Sulawesi Selatan, atas Indonesia, di mana kami bersepakat untuk berdiri hari ini Tuhan. Saya mau mengangkat tangan dan berkata, Tuhan berkati kota Makassar, berkati pemerintahnya, berkati semua Tuhan, TNI Polri, berkati semua orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan. Bahkan dari pusat sampai daerah, tidak ada satupun yang akan melanggar kehendak Tuhan. Sebab kami mau berkata, semua kehendak Tuhan akan terjadi di bangsa ini. Di setiap kota-kota, di setiap daerah, dan khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Kami angkat daerah ini, kami angkat kota ini di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya bahwa ada pasukan malaikat Tuhan turun untuk mengontrol dan mengendalikan setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Itu akan sesuai dengan rencana dan kemauan Tuhan. Dan setiap hamba-hamba Tuhan di setiap kota dan daerah akan bersepakat bersatu untuk menanti dan melihat lawatan itu terjadi. Hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan bersatu. Semua ministry akan bersatu. Semua orang-orang yang berdiri, para pendoa, menara doa, jaringan-jaringan doa dimanapun berada. Saat ini kami mau sepakat mengangkat doa kami, mengangkat bangsa kami untuk Tuhan. Sebuah lawatan, sebuah kegerakan itu terjadi di kota ini di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdiri bagi Indonesia secara khusus Bapa. Kami memohon lawatan Tuhan. Hujan pertobatan tercurah atas bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke. Bertobat Tuhan, orang-orang berbalik dari jalan yang jahat. Kembali kepada kebenaran. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menguasai bangsa ini. Sebab jika kami tidak merebutnya bagi Engkau, maka kami tahu Tuhan, bangsa ini sedang berjalan kepada kehancuran. Terima kasih Engkau menyertai bangsa kami. Melewati begitu banyak tantangan. Tuhan, semua karena anugerah-Mu bagi bangsa ini. Kami berdoa, persatukan kami Tuhan, gereja-Mu. Kami hancurkan segala tembok-tembok pemisah. Roh-roh keangkuhan yang dibangun oleh kesombongan manusia. Yang menentang akan pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Namun kesatuan itu Tuhan, berikan bagi setiap kami. Kami terus berdoa untuk Yayasan Pelangi ini Tuhan. Kau pakai mereka untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kegerakan demi kegerakan terjadi. Kebangunan rohani terjadi. Penuaian jiwa terjadi. Kami tahu Tuhan sedang bergerak dengan luar biasa. Biar itu Tuhan boleh terjadi bagi setiap anak-anak-Mu. Roh yang mau bersatu hati. Sama-sama bekerja bagi kepentingan Tuhan. Sehingga kemuliaan, pujian hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepada Engkau Tuhan. Kami berdiri atas nama bangsa ini Tuhan. Kami memohon ampun atas dosa-dosa nenek moyang kami yang telah bersarang dan melanggar perintah-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Kau sadarkan semua rakyat ini dan tidak mengganggu umat-Mu Tuhan. Semua rancangan-rancangan iblis kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Semua kekacauan, radikalisme, teroris kami usir, patahkan kekuatannya dalam nama Yesus Tuhan. Semua Tuhan pemerintahan, aparat Tuhan Yesus, sipil, TNI Polri takut akan Tuhan. Tuhan pemilu yang bersih, Tuhan pemilu yang Tuhan aman dan damai. Semua siasat tipu daya iblis kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Katakan bersama-sama saya, Tuhan Yesus, katakan bersama. Kami tidak takut lagi karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tidak khawatir lagi karena kami percaya Engkau berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus,
Dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu. Mujizat terjadi dalam setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan oleh anugerah. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Dan tidak ada satupun muka yang menunduk. Karena kalian adalah orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba menghadapkan umat-Mu, hamba-hamba-Mu tempat ini dan bangsa Indonesia ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkan destiny-Mu atas kami. Dan tetapkan ya Bapa, sehingga kami boleh berjalan bersama Engkau hari demi hari. Dan sampai kepada Engkau, mencapai garis finish dengan kuat. Dan tidak ada yang tergeletak Bapa. Sehingga di mana Engkau berada, kami boleh berada. Dan setiap kelemahan yang ada di sikap hati kami, di pikiran kami, di mental kami, di keyakinan kami dan di pengharapan kami terhadap Engkau, kami kebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah kekuatan daripada-Mu turun atas kami semua. Terima kasih oleh anugerah-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita gandeng tangan satu dengan yang lain. Bapa, kami berdoa untuk persatuan gereja-gereja. Ini doa-Mu Tuhan, satukan hati kami. Dan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ikat kami dengan tali kasih-Mu, kasih dari Bapa di surga. Dan di dalam nama Yesus, biar lawatan Tuhan terjadi atas kota Makassar. Lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Gereja Tuhan menjadi contoh, menjadi teladan. Kami hidup damai satu dengan yang lain. Kami saling menopang, kami saling menolong, kami saling mendoakan, kami saling membantu satu dengan yang lain. Dan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, turunlah berkat Tuhan, turunlah lawatan Tuhan, turunlah kebangkitan Tuhan atas gereja-gereja. Dan di dalam nama Yesus, biar kemuliaan Tuhan nyata atas Makassar, nyata atas Sulawesi, nyata atas Indonesia. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Ibu Debbie. Saya persilakan Ibu Emi untuk berdoa buat persembahan. Oke. Ya, mari sekali lagi kita berdoa. Kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kita tahu bahwa setiap persembahan kita, setiap apa yang kita beri, itu semua untuk Tuhan. Dan semua akan tetap menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kalau kami sudah beribadah, kami memuji Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu menjadi rema yang menghidupkan buat kami. Kami sudah diberkati oleh Tuhan, dan saat ini Tuhan, kami juga mau menabur lewat pemberian kami. Malam hari ini Tuhan, setiap taburan yang kami berikan Tuhan, setiap benih-benih keuangan yang kami berikan Tuhan, biarlah semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa tidak ada satupun taburan yang tidak berbuah. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang melipat gandakannya. Tuhanlah yang memberkati setiap pemberian-pemberian yang diberikan dengan hati yang penuh sukacita. Dan malam hari ini Tuhan, kami percaya dengan sukacita kami memberi. Karena kami bersorak-sorai buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasan
kita bangkit berdiri. Dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Mari para penari boleh maju ke depan. Penari. Atas sempurna anugerah Sekali lagi. Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Saudara, siapa yang mengalami pemulihan kemenangan hari ini? Tapi saya belum melihat wajah-wajah yang penuh kemenangan. Kalau orang menang itu bagaimana sih? Pasti berbeda dari yang waktu tadi. Amin, saudara? Amin. Buat iblis gemetar dan katakan, hari ini engkau sudah dikalahkan. Aku pulang dengan pengharapan. Aku pulang membawa kemenangan. Aku pulang membawa hati yang baru. Amin. Mengalami terobosan yang dari Tuhan. Amin. Saudara mau melompat bagi Tuhan? Kita akan tutup ibadah ini dengan penuh kemenangan, sukacita. Firman Tuhan berkata, dalam sukacita di dalam Tuhan, itulah kemenangan yang besar. Amin. Musik. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Sama-sama katakan, aku dipulihkan, Aku dipulihkan, aku diberkati. Aku diberkati. Hidupku penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu, janji-Mu memulihkan setiap kami. Dan bagi-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terimalah berkat dari surga turun atas setiap hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah pelayanan saudara. Diberkatilah bisnis, pekerjaan, dan studi saudara. Diberkatilah keluar masuk saudara. Lihat tangan-Mu diurapi Tuhan. Apa yang saudara sentuh, Tuhan buat menjadi besar, beruntun, dan berhasil. Bagi kemuliaan nama Bapa dan bersama keluarga kami terus melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selamat malam, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.